Ya, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Buku tema halaman 169. Menanam umbi, ya. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Nah, nyaman aja. Jadi caranya kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Nah, ini batangnya dipotong, ya kan? Ditanam, dimasukkan ke dalam tanah. Nah, nanti tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daunnya itu tumbuh dari batang tersebut. Nah, ini ada contohnya kan, ditanam baru beberapa hari lalu tumbuh daunan. Ini sangat mudah ya itu. Nah, terus batang singkong ini bisa juga dipakai untuk kegiatan permainan olahraga. Contohnya melompat ya, melompat. Nah, ini pelajaran penjas ya, tapi ini kita teori aja. Ini ada gambarnya kan, di garis batas, ini garis ujungnya. Jadi siswa lari, nanti melompat sampai di mana lompatannya berhenti kakinya tuh jatuhnya, lalu diukur. Nah, mengukurnya ini bisa juga dengan batang tadi, umbi batang tadi ya. Nah, itu ya, itu. Ini teori aja ya. Nah, kalau mau lari kita harus ambil ancang-ancang. Ya, ancang-ancang itu persiapan berapa meter sebelumnya ya. Berlari dengan dengan laju lah secepatnya, nanti sampai batasnya kita melompat. Ya, itu ya. Melompat pas kakinya jatuh tuh di mana, kita ukur dengan batang tadi ya, itu, atau dengan meteran bisa juga ya, itu. Nah, terus umbian, berbagai jenis umbi-umbian diolah makanan ya. Ini umbi-umbiannya. Nah, diolah berbagai makanan. Ini ada yang direbus, ada yang bikin ceriping ya, dipotong kecil-kecil lalu digoreng. Nah, itu ya. Tuh. Ada juga yang dibikin namanya ini dari Jawa nih, getuk dari Magelang. Dibikin getuk ya, ini ada gambarnya. Nah, terusan aja. Nah, sekarang masuk ke pembelajaran 5. Perkembangbiakan dengan spora. Ya, ada yang dengan biji, ada dengan tunas, ya kan, tumbuhan, ada dengan spora. Nah, ini ada percakapan ceritanya ya. Lani sedang ngobrol dengan Edo ya. Ini jadi Lani sedang Lani sedang membantu ayahnya menyiram tanaman. Nah, banyak sekali jenis tanaman ini, pantas udaranya sejuk. Jadi kalau kita tuh banyak pepohonan, itu akan menimbulkan udara itu dingin, sejuk, segar. Nah, itu ya. Nah, jadi ayahnya Lani ini suka berkebun. Nah, lalu si Edo ini tanya, ini tanaman apa? Oh, ini namanya paku-pakuan. Nih, paku-pakuan. Nah, paku-pakuan. Oh, namanya paku-pakuan, ya. Sebenarnya aku tidak menanamnya, kata si Lani. Tumbuhan paku-pakuan ini tumbuh sendiri. Nah, boleh aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku, kata si Edo. Silahkan, tetapi tanaman ini tidak punya biji. Nah, jadi paku-pakuan ini tidak punya biji. Tumbuhan ini menggunakan spora untuk berkembang biak, kata si Lani kan. Lalu si Edo, spora. Apa itu spora? Nah, kata Edo kan bahasanya kita tuh. Nah, coba kamu lihat di bagian belakang daunnya ada bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora ya. Bentuk spora seperti biji tapi sangat halus. Nah, jadi bisa diterbangkan dengan angin dengan mudah ya, itu. Itu. Ini contohnya ya. Nah, ini bintik-bintik, ini bebintik-bintik kan, bebintik-bintik. Ini bintik-bintiknya hitam, yaitu spora ya. Kalau kena angin dia akan terbang ya, itu. Nah, ya. Nah, ini ada sedikit juga di buku pendamping nih. Nah, ini penjelasannya ya, tumbuhan paku. Jadi, paku-pakuan bisa ditemukan di tempat yang lembab, yang basah ya. Yang basah-basahnya pagi lembab, yang berair itu, nah, sejuk. Nah, itu tumbuhan paku tumbuh di situ ya. Nah, tumbuhan paku ini tumbuhnya liar, tidak ditanam. Tumbuh sendiri, tidak disirami, dia liar ya. Nah, paku-pakuan dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Nah, bisa untuk hiasan ini ya.
Tuh. Nah, tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan spora, ya kan, tadi sudah. Nah, ini. Jadi amati nanti di buku ya, ada bintik-bintik hitam nih banyak. Ini spora ya. Nah, ini sangat halus sehingga bisa diterbangkan angin dengan mudah. Nah, spora yang terbawa angin ini nanti nempel di mana? Bisa di tanah, bisa di batang pohon, atau di dinding ya. Nah, lalu dia akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Nah, tumbuhan lain yang berkembang biak dengan spora itu lumut dan jamur ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu selain paku itu lumut dan jamur. Selain tumbuhan paku maksudnya ya itu. Nah, ini ada soal nanti dikerjakan ya. Nah, ini untuk nomor 4 ini maksudnya anu aja nih. Jelaskan cara lumut berkembang biak. Maksudnya lumut itu berkembang biak dengan apa? Nah, itu jawab ya. Lumut berkembang biak dengan apa ya? Yang untuk nomor 4 ya. Halaman 84 ya, dikerjakan. Nah, terus matematika. Halaman 178 buku tema pembagian dikerjakan ya. Terus ada satu soal cerita nih dikerjakan juga. Jadi semuanya 5. A, B, C, D tambah ini ya. Jadinya 5 matematika ya. Nah, terus ini ada Lani penyayang tanaman. Ini bacaan ya. Jadi Lani itu tidak saja tahu tentang tanaman, tapi juga ia melihara tanaman dengan disiram, ya kan? Ini kegiatannya apa? Merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Jadi kita itu bertanam, menanam pohon-pohonan itu termasuk kegiatan mencintai lingkungan, ya kan? Ini. Jadi merawat dan memelihara tanaman itu merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan, ya kan? Jadi ini tanggung jawab kita semua, ya kan ini. Jadi semakin banyak pohon yang kita tanam, semakin banyak menimbulkan udara bersih, ya kan? Nah, ini. Nah, sampai sini dulu ya. Jadi tugasnya hari ini matematika tadi sama pertanyaan di buku pendamping halaman 84. Cukup sekian, terima kasih.